Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Halo. Ini teman aku Ari apa nama siarannya? Ari Harsha. Ari Harsha, umurnya berapa nih sekarang nih? Sekarang 24. 24 mas, beda berarti kita tuh beda 6 tahun nih. 6 berapa tahun sih? 16 kayaknya. Segitunya nih, nggak tua kayak gitu nih. Pokoknya Iya, senior gue lah ternyata. Ari tuh waktu masuk di radionya tahun berapa Ari? Di radionya NFM ini? Awal masuk itu di tahun 2016. 2016? Waktu masih kelas 3 SMA. 3 SMA, SMA mana dulu? Kemarin SMA di salah satu SMA swasta di Pelaju. Di Pelaju, sebutin aja Lari, kan kita nggak endorse. Buat anak-anak alumni SMA Seriguna. Oh Seriguna, kok alumni Seriguna? Iya. Oh gitu, dulu Salah satu SMA favorit lah. Berarti dari tahun 2016 ke tahun 2023 kurang lebih berapa lama ya di radio? Sekarang berarti udah kisaran 6 tahun ya maksudnya. Lama juga ya, udah mau ganti presiden lah kita ya. 6 sampai 7 tahun kayaknya. Udah. Cuma sempat break juga kemarin. Break itu lama nggak breaknya baru masuk lagi? Setahun. Setahun ya. Karena Pokoknya dari SMA sampai tamat kuliah ya. Iya. Kayaknya aku yang paling lama di sini. Aku tuh di radio Iya. dari tahun 2000 suhu. Saya 2000 banget Enggak ini. juga sih, kamu kan masuknya 2016. Aku Iya, iya. 2015 di 15. 2015 pas aku masih rambut pirang, cak di foto itu. Pas rambut Di sini ya, nanti kita cantumin. Pas aku foto itu kan rambut pirang. Jadi ceritanya aku tuh ngefans banget sama Ayu Ting Ting. Sama Ayu Ting Ting. Iya. Dulu aku waktu ngefans sama Ayu Ting Ting tuh suka dibully sama teman-teman. Kenapa tuh? Dulu kan dia ada gosip sama Raffi Ahmad itu. Terus aku dibilang gini, ih idolanya pelakor. Oh gitu. Iya, aku juga aku Tapi kamunya gimana tuh? Aku Tanggapannya gitu? Aku tanggapannya, ya aku mengidolakan orangnya. Orangnya, Iya, gitu. bukan berarti kayak aku nggak, kalaupun dulu tuh aku nggak pernah kayak ngambil ya dia tuh nggak salah, enggak sih, aku cuma mengidolakan. Kita nggak cuman kayak ngeliat backgroundnya ya, yang mungkin Iya. latar belakangnya kan pernah. Nggak tahu viral sih, ya, nggak tahu juga itu tentang gosipnya apa benar sih, atau gitu. enggak. Cuman suka aja ngelihat Ayu tuh apa ya orang. Emang kalau dari karakternya, kayak dari suaranya emang bagus, kok banyak yang idolain. Iya. Aku juga salah satu suka. Terus aku kan ngikutin dia waktu itu, kita tuh bedanya cuma 1 tahun. Dia 9 Kak Ayu Ting Ting tuh 92, aku 93. Jadi waktu SMA aku yang udah mengidolakan dia waktu dia baru-baru muncul dengan lagunya Alamat Palsu. Ya, Aku udah mengidolakan dia sampai akhirnya aku seneng banget di veteran ini ada radio dangdut yaitu Radio Nian FM, dan finally aku bisa muterin ya. iya muterin lagu-lagu Ayu Ting Ting. Terus jadi playlist aku tuh Ayu Ting Ting, jadi setiap lagu-lagu dia tuh aku kayak hafal dan tahu banget gitu. Nah berarti tadi kan awal siaran tuh nggak jauh sama aku ya. Iya, setahun. 2016 berarti 2015. Mbak nyanyi Hmm. 2015. Nah kita boleh kasih question sedikit ya Boleh sama dong. senior kita ini. Nggak Kayaknya senior juga udah sih. banyak banget mewakili dari para teman-teman followersnya atau subscribernya dari Nggak sih, bukan Karena ini, mungkin tapi ya. ini yang di fanpage ya, bukan Ya. di ini ya. Kita kemarin udah sempat kasih pertanyaan sama teman-teman yang mau tanya sama Rizky Lakena gitu Iya, kan. udah ada catatannya Pak? Udah kita coba Udah nih, catatannya. ada beberapa yang kita pilih ya. Coba ini, coba kau baca. Udah siap nih? Sudah siap. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi udah dijawab ya. Awal menjadi penyiar itu tahun 2015. 2015. Nah, kita ke pertanyaan kedua nih. Ya. Gimana? Katanya harus kenapa gitu? Harus mengidolakan Ayu Ting Ting gitu. Aku mengidolakan Ayu Ting Ting karena aku suka suaranya, aku suka sama karakternya. Dia itu bisa jadi presenter, bisa jadi pelawak, bisa jadi penyanyi. Terus aku Multi-talent ya. terus aku juga suka sama walaupun dijudge orang satu Indonesia pun dia tuh nggak kayak putus asa gitu, dia terus bersinar. Jadi kayak dia nunjukin sama kita bahwa ya mau manusia ngejatuhin dia, semua manusia ngejatuhin dia, kalau memang Allah belum bisa ngejatuhin ya enggak. Aku pernah lihat podcastnya dengan Denny Sumargo kalau nggak salah kata-katanya seperti itu. Aku suka aja sih sama dia dari dulu, aku nggak peduli gosipnya, yang penting aku suka sama karya-karyanya. Kalau buat kayaknya kayak apa ya? Apa? Sehati kayaknya gitu ya. Maksudnya tuh kayak Gimana, Pak? Mohon setipe maaf. tuh kayaknya. Setipe apanya, Pak? Setipe kayak prinsipnya dengan Ayu Ting Ting ya. Iya, Aku cuma aku- ada mengidolakan tuh kayaknya bener-bener mengidolakan banget gitu. Mulai dari karakteristiknya, mulai dari kayak Dijudge ya Pak, aku sering dihujat ya. Enggak, aku mungkin pernah bukan dihujat. hanya itu ya, kayak tadi kepribadiannya juga ya kan.
kan, mungkin terlalu banyak yang menghina. Iya, aku juga pernah sih juga seperti gitu kan. itu, sering Tapi banget. tanggapan responnya kamu yang pernah dihujat sama netizen atau followers atau teman dekat kamu deh? Aku gitu. tuh kalau dibully tuh jarang pak. Aku tuh kan nggak suka ngebully orang. Cuman aku tuh kan dulu suka pakai baju seksi ceritanya. Tapi bukan berarti seksi tuh kayak aku mau menggoda laki-laki. Enggak, emang ini fashion aku. Aku pernah kayak dihujat, dikata-katain gitu. Tapi Iya, aku iya. nggak peduli karena kalau bagi aku kalau orang itu belum ada bukti aku negatif, ya terserah orang mau ngejatuhin. Karena kalau kita emang baik, prinsipnya kita baik, ya udah jangan pernah peduli omongan orang. Kadang orang tuh cuman menilai kayak dari penampilan doang Iya. gitu kan. Cuman kayak kita belum pernah kenal nih sama sekali. Iya, Cuman sama. melihat dari penampilannya aja udah ngejudge orang tuh beda banget Iya, gitu kan. bener kan orang dulu kan aku punya Instagram yang belum lumayan banyak followersnya ya, Iya. jadi itu sering banget sih kayak ya kayak di DM seperti itulah pak. Ada yang Jadi, tanda kutip gitu. pernah ada waktu itu tuh aku langsung blokir sih, tapi aku nggak nyalain sih, memang kita nggak bisa ngejelasin. Iya. Orang kan lihat covernya Iya, ada salah di aku juga. Betul. Oke, udah terjawab ya. Lanjut pak. Kita kasih pertanyaan yang ketiga nih. Apa? Ada Oke, balik lagi kita sekarang pertanyaan ketiga. Oke. Sekarang kesibukannya di Zazal Akina apa nih? 2000 gimana nih? Sekarang ya? Sekarang Oke, aja sekarang. nih. Oke, Ya, sekarang sekarang aku boleh. tuh guru pak, guru di Guru. Iya, guru ya. Iya. Jadi aku tuh guru di SMK Madi Wacana Palembang. Aku lulus kuliah tahun 2019. Terus Sekarang ngajarnya di bagian apa tuh? di bagian kebetulan tempat aku ngajar kan guru perhotelan, jadi aku ngajarnya Perhotelan. perhotelan, dan kebetulan aku juga menjabat sebagai ketua jurusan. Ketua jurusan. Iya. Keren Dia- banget. biasa aja sih pak, masih honor. Gak apa-apa gitu kan, mungkin Iya. stepnya nanti ke depannya bisa Amin. jauh lagi gitu. Iya benar kan. pak. Karena aku mikirnya kalau menjadi tenaga pendidik itu bukan gajinya sih, cuma kayak ini adalah panggilan untuk Betul, aku. betul. Kayak aku tuh kan seneng banget sama anak-anak. Betul. Dan aku pengen jadi tempat ternyaman bagi mereka sih, kayak Orang tua kedua lah ya, buat iya, siswa-siswa aku pengen ya. jadi bukan hanya kayak memberi ilmu atau menjadi penyemangat untuk mereka, tapi aku juga pengen jadi pendengar yang baik. Betul. Karena mereka itu datang dari background yang berbeda-beda. Iya. Dan kebanyakan anak-anak itu pak ya, kalau ke sekolah itu tiba-tiba ada kan, kamu pernah nggak sih Ri, punya teman tiba-tiba dia tuh kalau pas lagi sekolah ngilang, suka nggak sekolah. Tidak semua. Iya, ada. Itu tuh bukan berarti mereka tidak ada masalah, bisa jadi mereka punya masalah di rumah, Betul. mereka punya masalah di teman-temannya atau Iya. di lingkungannya. Jarang banget ada guru yang benar-benar nanya kamu kenapa, palingan kenapa kamu nggak masuk, cuman gitu kan. Marah doang pasti kan. Ada marah, tapi Iya, ada juga sih iya. guru yang ya Perhatian ada. ya. Cuma kayak kalau benar-benar kayak ada apa dan kenapa, terus ayo dong cerita yang hati ke hati, itu kan cukup jarang. Dan aku tuh pengen jadi salah satu seperti itu. Aku nggak mau kalau mereka tuh berhenti dari sekolah, misalnya kayak mereka ada masalah keluarga, ada masalah apa, aku tuh pengen jadi pendengar yang baik dan ngasih solusi terbaik Iya. sih. Iya. Karena kita kan apalagi kayak resesi kan Iya. gitu kan, udah memang jadi guru gitu kan, banyak nih siswa-siswa yang memang harus didik gitu kan. Iya. Nggak cuman kayak kita cuman sebatas ngajar doang, tapi kita pengen kasih Iya, kalau apa ya yang beda gitu dari iya, Pak, guru-guru lain ini ya, gitu. aku pernah mendengar terus seperti ini. Kalau pelajaran itu bisa aja mereka lupakan gitu kan. Betul. Misalnya mereka udah tamat nih beberapa tahun yang akan datang, terus kita tanya, kemarin kalian pelajaran sejarah, belajar apa? Pasti mereka udah lupa. Iya. Tapi kalau kita tanya gimana sekolahnya dulu, oh ya aku pernah ketemu guru yang seperti ini. Aku tuh pengen jadi sejarah aja di dalam kehidupan Betul, mereka, betul. bisa jadi sejarah yang indah. Karena Iya, kan iya. apa ya, jadi guru itu akan selalu dikenang, dan aku pengen jadi salah satu jadi sejarah terbaik dalam kehidupan mereka. Dia selingkuh, dan aku tuh sampai dia ketawa selingkuhnya di bulan April Iya. 2023 ini. Aku tuh sampai turun berat badan 5 kilo loh. Wow. Iya gitu. Jadi Sempet ya yang sempet- buat resesi kayaknya trauma banget ya. Ya aku trauma aja sih, dia kelihatan baik tapi ternyata nggak sebaik yang aku pikirkan. Aku kira dia paham agama tapi dia tidak paham memperlakukan manusia dengan baik. Kalau orang benar-benar paham agama nih, Iya. pasti orang itu nggak akan pernah mau nyakitin orang lain. Kayak aku ya, aku tuh
tuh berhati-hati banget untuk tidak menyakiti orang lain. Dan yang parah lagi, aku tuh sempat mengundurkan diri dari tempat kerja aku. Iya, sekarang? Iya, aku tuh sempat mundurin diri dari tempat kerja aku demi kayaknya aku harus mundur diri sama dia. Oh my god. Kayaknya kita tuh udah percaya banget ya sama dia. Terus aku punya teman nih, teman aku namanya teman di sekolah aku lah. Gue tuh temenan sama dia tuh udah lama banget dari zaman SMP. Yeah. Terus pasangan aku tuh kayak cemburu aja sama dia. Terus aku ngejauhin teman aku. Teman kamu nih cowok? Cowok. Oke. Aku ngejauhin teman aku demi doi tadi. Terus kayak pokoknya kita tuh ada bentrok lainnya, aku hampir kehilangan kerjaan aku, aku juga hampir kehilangan teman aku, dan dia selingkuh. Gimana hancurnya aku? Okay. Itu benar-benar bikin aku trauma banget sih. Ya, tapi dari kejadian ini menurut aku ini adalah titik balik aku dari. Karena biasanya ini kan aku orangnya kalau galau itu palingan seminggu, 2 minggu, ini tuh berbulan-bulan dan aku jarang banget cerita sama orang. Kalau dulu tuh kayak aku harus nelfon teman aku harus ceritain, tapi sekarang percuma cerita ke siapapun, percuma karena orang tuh bisa kasih solusi tapi nggak bisa juga menenangin hati aku. Dan finally aku tuh kayak cuma mau ceritanya ke Allah, jadi lebih sering sholat tahajud, lebih sering puasa sunnah gitu. Jadi kayaknya aku nggak bisa nih, nggak ada yang bisa nolong aku saat ini. Kayaknya memang sudah seharusnya merahasiakan semua ini ke siapapun. Paling sih pertanyaan sedih banget. Oke, kita skip dulu ya guys. Oke guys, balik lagi. Kalau misalkan tadi kita udah kasih sedikit spill kisah percintaan Resesi Latina yang mungkin udah sempat buat Resesi trauma banget ya. Dan sebelum pertanyaan nih, dari pasangan yang terakhir sampai sekarang tuh udah punya batu loncatan lagi kan atau belum gitu? Kalau sekarang sih yang deketin tuh ada, tapi kan jangan sampai berlarut-larut banget buat trauma kayak nggak kasih perasaan gitu kan, atau kayak nggak klik sama seseorang gitu. Karena aku tuh cuma disakitin hati, nggak dirusakin badan kok. Jadi aku nggak ngerasa diambil apa-apa dari diri aku. Cuman ya namanya kita punya hati terus disakitin kan juga sakit. Kalau tadi pacar ya kan, atau kekasih gitu kan, yang lagi deket atau bahkan kekasih terakhir. Nah, kalau misalkan kira-kira ada nggak sih seseorang atau pernah deket sama Resesi Latina atau bahkan mantan pacar nih? Ada nggak sih mantan pacar terindah gitu? Mantan pacar terindah? Kalau mantan pacar terindah tuh cuma satu deh. Nah, aku berharap aku punya mantan. Ini bener nggak nih? Apa? Bener nggak ini mantan terindah? Siapa? Iya, ini bener nggak yang mau diceritain? Iya bener ya. Mantan terindah. Siapa? Aku pernah pacaran 5 tahun. Dan waktu zaman SMA. Dan mantan aku inisialnya apa ya? AHA kayaknya deh. AHA atau Halilintar bukan ya? Kenapa bisa dibilang menjadi mantan terindah? Karena gue yang mutusin dia, Wak. Makanya kata orang tuh kita tuh bakal nyesal kalau kita yang mutusin. Terus? Karena menurut aku sejak aku nggak sama dia, aku belum mendapatkan laki-laki sebaik dia. Kira-kira ada penyesalan nggak di hati Resesi Latina gitu? Penyesalan 100% itu enggak, cuman aku nyesalnya aja kenapa sih aku harus nyakit. Kenapa waktu aku putus dari dia tuh harusnya aku break aja, nggak usah pacaran. Terus kenapa yang membuat Resesi Latina tuh kayak mutusin dia gitu kan? Atau ada kesalahan apakah? Atau misalkan ada buat kamu sakit hati? Enggak. Dia orangnya baik banget. Terus sebenarnya itu tuh kesalahan yang sangat kecil, dan pada saat itu umur aku baru 22 tahun. Jadi kayak apa ya? Masih labil lah ya. Dan aku harus masuk kuliah, baru masuk kuliah, dan aku baru jadi penyiar. Kayak aku nggak bisa ngebagi waktu aku antara dia. Terus juga dia kayak dia orangnya lumayan cemburu ya. Jadi kayak nggak bisa lah, pokoknya aku harus mengejar karir dan pendidikan aku. Tapi salahnya aku tuh di situ, kenapa aku harus punya pacar, itu tuh nyakitin dia gitu. Gitu aja sih. Ternyata kamu punya pacar setelah dari mutusin dia. Iya, itu bodohnya aku nggak. Itulah aku tuh dulu mungkin karena umurnya masih segitu. Kamu masih labil banget ya. Kalau aku tahu begini sakitnya, aku juga nggak akan nyakitin orang lain. Mungkin ada sedikit trauma. Enggak sih, kalau trauma enggak lah. Balik lagi trauma. Iya, enggak. Aku tuh trauma dengan yang terakhir aja sih, kalau dengan dia enggak lah. Kalau tadi ada mantan terindah gitu kan.
pasti ada kebalikannya nih. Ada nggak sih orang yang buat kamu tuh, atau bisa dibilang mantan yang menyakitin, atau mantan yang buat kamu tuh sakit hati banget? Di luar dari yang terakhir ya, atau emang yang terakhir itu jadi mantan yang tersakiti atau yang buat kamu sakit hati? Ada yang aku bilang tadi, habis dari 5 tahun itu aku punya pacar kan gitu. Padahal aku gak terbukti selingkuh gitu. Itu aku sama yang mantan aku yang habis dari 5 tahun ini kan, dan ternyata itu kejadian yang salah. Aku udah ninggalin pacar aku sama dia. Aduh, bego banget sih. Oke, betul. Ya. Karena kita udah ninggalin seseorang yang kita sayang gitu kan. Memang udah bener-bener sayang banget, dia juga sayang juga sama ya, kita. Tapi kita malah ninggalin orang itu demi orang lain yang malah nyakitin kita, guys. Iya. Tapi bedanya dulu tuh aku masih usia 23 ya, jadi ya bodo amat lah lu mau nyakitin gue kayak. Karena belum pengen yang serius-serius banget gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi aku tuh udah lama banget nggak pacaran, dan pacaran lagi baru-baru ini. Oke. Pas baru ya, pokoknya yang paling nyakitin yang itu lah ya, yang kayak yang inisial kayak KU. Itu mantan ya, mantan yang buat sakit hati. Mantan kita jadi cuma berapa ya? Kayaknya 3 bulan 4 bulan deh. Oke, sama yang terakhir itu inisialnya IN. Oh my god, itu yang buat sampai resesi kemarin trauma banget ya. Sempat mau mundurin dari tempat kerjaan, ya dan turun berat badan tuh secara drastis 5 kilo. Kayaknya nggak perlu diet deh, nggak perlu diet lagi. Ini sih Wae kayaknya nggak usah diet lagi. Oh, jadi sakitin lagi aja. Jangan. Aku sakit banget sama yang terakhir ini sih. Yang aku nggak habis pikir tuh, kita tuh komunikasi hampir tiap hari, yang nggak pernah chatting, telepon ya. Dan lo tau nggak sih, aku yang benar-benar kayak, jadi boleh nggak diceritain? Boleh dong. Jadi kalau dalam di guru tuh ada yang namanya lulus P3K ya. Iya, tahu. Jadi dia tuh kayak ngurus berkas-berkas gitu. Iya. Apa itu namanya? Ada namanya pemberkasan ke rumah sakit gitu ya. Terus aku tanya, kamu lagi di mana gitu kan? Iya, lagi ngurus rumah sakit, dan aku tuh pengen nyusul lah, aku tuh pengen nemenin dia gitu kan. Okay. Tapi nggak usah, ternyata dia sama perempuan lain. Ternyata kalau feeling aku sih dia sama perempuan lain, karena kan ya dia punya beban dari ngurus berkas itu. Oke, mungkin alasan dia juga buat bisa menghindar nih dari kamu ya kan? Iya, bisa. Dan mungkin, tapi bener nggak dia kayak emang bener-bener kayak ngurus berkas kemana ke apa? Emang ada ngurus berkas, tapi ngurus berkasnya sama perempuan juga. Dimanfaatin juga waktunya ya. Iya, kayak dia bahagianya sih di atas derita aku. Itu yang membuat bisnis sakit banget sih. Membuat sakit-sakit banget ya. Iya, sampai saat ini juga aku belum pulih, dan kalau dibilang memaafkan, aku memaafkan tapi tidak melupakan.